gelombang tsunami akan menghantam PDIP di tanggal 14 Februari. Dengan 1 minggu sebelumnya, Presiden Jokowi akan mendeklarasikan bahwa dia akan pamit dari PDIP. Di bumi cendrawasih, Jokowi lebih dari sekedar presiden. Bagi mereka, Jokowi adalah bapak dan penyelamat Papua. Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Jokowi adalah simbol perlawanan terhadap PDIP. Salam hormat. Awas, ada tsunami yang akan menghantam PDIP di tanggal 14 Februari mendatang. Henggangnya politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait dari partainya mengejutkan publik, apalagi di tengah panasnya hubungan Jokowi dan juga partai berlambang banteng tersebut. Marwarar menyebut langkahnya hengkang guna mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo. Lalu seberapa signifikan transfer politisi seperti ini pada konstelasi peta politik, apalagi jelang 1 bulan pencoblosan pemilu dan juga pilpres? Mari kita dengar alasannya kenapa dia pamit dari PDIP. Mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa? Justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik. Ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun. Belum pernah ada sebelumnya. Pak Jokowi yang sering datang ke rumah-rumah pada saat COVID, bahkan dia ambil resiko mengetuk dan membantu masyarakat di rumahnya, di kampungnya masing-masing. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita juga harus berani, tidak boleh ragu dan minder menghadapi tekanan asing. Pak Jokowi berani. Bagaimana Freeport di zaman Pak Jokowi itu mayoritas dimiliki oleh Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekarang Freeport mayoritas Indonesia. Kemudian bagaimana menghadapi Eropa soal nikel, soal sawit. Dia berani. Dulu Bung Karno membuat non-blok di Bandung. Dan kita lihat bagaimana hari lahirnya Pancasila 1 Juni dibuat di bangsa ini oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya sebagai orang yang objektif ya melihat justru Jokowi ya itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan. Nah, kemudian nih setelah keluar dari pamit dari PDIP, apakah ada rencana masuk ke partai lain? Sampai saat ini belum ada rencana. Tentu saya perlu waktu berpikir, merenung, mempelajari. Ya, begitu. Nah, partai enggak, tapi apakah akan mendukung kampanye? Ya, saya akan melihat dan pada waktu ini saya akan menyampaikan sikap saya secara terbuka kepada publik. Ya, tentu saya akan melihat siapa yang bisa melanjutkan, yang saya yakini bisa melanjutkan hal baik daripada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Saya tentu harus melihat itu dengan terbuka ya. Tentu saya semua, Mas Anies, kawan baik saya, kita bersama-sama mendukung Pak Jokowi 2012 waktu gubernur, 2014 juga begitu, waktu pilpres sama-sama. Ya, Pak Prabowo juga waktu kampanye dengan Ibu Mega tahun 2009, saya berapa kali menemani ya, dan adik saya juga ada di Partai Gerindra. Jadi menurut saya kita berkawan ya, rukun, saya senang. Seperti kita lihat sekarang bagaimana kerukunan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, 2 kali pilpres yang begitu keras 2014-19, belum lagi pilgub Jakarta yang sangat luar biasa kerasnya 2017. Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo bisa rukun. Ya,
Itu sikap yang dipilih oleh Bang Ara Sirait. Tetapi sebenarnya ada kalimat pertama yang dia katakan, itu yang menjadi dasar kenapa dia keluar dari PDIP. Kalimat yang pertama yang dikatakan adalah, saya mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Pilihan Pak Jokowi siapa? Sekarang kita tahu jelas bahwa pilihan Pak Jokowi sekarang ke nomor urut 02, Prabowo Gibran. Langkah politik Pak Jokowi sekarang kemana? Sekarang kita lihat jelas kemana. Dia bukan lagi berada di Ganjar atau bukan lagi berada di PDIP. Saya akan buktikan di sini. Ada dua hal. Yang pertama, sikap Jokowi membangkang dari ADART PDIP, di mana Presiden Pak Jokowi menemui ketua partai dari pendukung paslon nomor 2. Sebuah sikap perlawanan. Cuma dari partai tidak bisa mengatakan atau bahkan hanya membiarkan saja bahwa Pak Jokowi masih di kami, masih PDIP. Itu bahasanya seperti itu. Padahal sikap Pak Jokowi sudah jelas-jelas dia membangkang itu. Dan sebenarnya ada sikap dari ketua umum dan PDIP sendiri untuk mengeluarkan Pak Jokowi. Karena dia sudah melanggar ADART. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, Pak Jokowi sudah menegaskan dirinya bukan lagi petugas partai dengan tidak hadir di HUT PDIP kemarin. Dia adalah petugas negara, menjalankan urusan negara, daripada ikut di hari HUT-nya PDIP partai. Dia bukan lagi petugas partai, bos. Dia petugas negara. Dari dua hal itu saja sudah jelas di mana pilihan, kemana langkah politik Pak Jokowi. Hari ini Bang Ara, bulan sebelumnya Budiman Sujatmiko. Jangan sampai beberapa hari ke depannya lagi ini juga akan ada lagi elit-elit dari partai PDIP yang akan pamit dari PDIP. Ini adalah sebuah gelombang-gelombang yang menuju ke tsunami, yang nanti pada akhirnya 1 minggu sebelumnya Pak Jokowi sendirilah yang akan menjadi gelombang tsunami itu, akan menjadi tsunami itu. Dia akan mengatakan bahwa, mendeklarasikan bahwa dia juga pamit dari PDIP. Hancurlah sudah. Hancur. Habis. Maka satu putaran jelas terjadi. Prabowo Gibran menang satu putaran. Problemnya seolah kemudian PDIP tidak memberikan ruang yang begitu leluasa bagi kader-kader muda yang ingin atau mengharapkan PDIP dikelola secara transparan, secara akuntabel, sebagai partai terbuka, bukan dikuasai oleh salah satu keluarga tertentu. Nah, oleh karena itu situasi inilah yang tampaknya akan menjadi hal yang cukup problematik, apalagi sebulan sebelum pemilu. Tentu barangkali tidak ada satu impact elektoral yang signifikan, tetapi dalam konteks moral perjuangan, terutama di kader-kader muda PDIP, tentu ini akan memberikan impact yang sangat signifikan. Dan ketika kemudian argumen Budiman Sujatmiko, kemudian dari Marwarar Sirait sama, maka seolah ingin meletakkan Pak Jokowi sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap elit kekuasaan di dalam internal PDIP itu sendiri. Maka kalau misal kemudian pasca Ara keluar, kemudian diikuti oleh kader-kader yang lain, maka simbolisasi Jokowi sebagai perlawanan terhadap simbol elit PDIP akan semakin terbentuk dan semakin menjadi efek domino yang cukup kuat di sana. Baik, ini menarik. Anda mengatakan ini menjadi simbol perlawanan begitu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan secara elektoral tidak terlalu signifikan, tapi paling tidak kemudian pasca deklarasi atau kemudian pengumuman pamitnya Bang Ara, ini kader TMP atau Taruna Merah Putih Majalengka sudah banyak yang memutuskan mengikuti langkahnya begitu. Nah, ini bisa Anda baca akan kemudian bergulir menjadi gerakan-gerakan serupa yang artinya akan berpengaruh pada elektoral PDIP terutama di 14 Februari mendatang, atau hanya secara psikologis saja begitu untuk pendukung Ganjar Mahfud, Mas Umam? Semua akan bergantung pada langkah mitigasi yang dilakukan oleh PDIP. Kalau misal PDIP bisa mengelola ini dengan baik, tidak diperbesar, kemudian diredam sedemikian rupa, barangkali kemudian tidak akan menciptakan efek domino yang signifikan. Tetapi kalau misal kemudian ini dikelola, kemudian semakin membesar, dan dari pihak ARA juga kemudian tentu dia memiliki sel-sel jaringan kekuatan politik yang dia kelola, dan kemudian melakukan gerakan yang sama,
ini harus menjadi wake up call yang cukup membahayakan bagi PDIP. Dan yang terpenting, Mas Bram, ada statement yang cukup menarik dan juga harus diantisipasi ketika ARA mengatakan bahwa dia keluar dari PDIP karena mengikuti langkah atau jejak Jokowi. Kalau misal kemudian langkah ARA mengikuti jejak Jokowi dengan keluar dari PDIP, maka di saat yang sama seolah itu menjadi sinyal politik bahwa Jokowi pada waktu yang juga bersamaan dalam waktu dekat barangkali juga akan mendeklarasikan diri secara terbuka untuk keluar dari PDIP. Atau Problemnya itu adalah justifikasi bahwa memang kemudian sudah tidak bersama, Mas Umam? Ya, tidak bersama, tapi kemudian di saat yang sama bagaimana kemudian statusnya? Karena bagaimanapun juga ketika kemudian sikap dari Jokowi sudah semakin terbuka, semakin vulgar, melakukan pembangkangan terhadap ADART, tapi kemudian dari elit PDIP mengatakan bahwa Jokowi masih menjadi bagian dari kita, itu menjadi semakin tidak relevan. Dan kalau misal kemudian tadi dianggap sebagai sebuah sinyal, dan kalau misal kemudian kejadian betul, Jokowi mendeklarasikan secara terbuka keluar dari PDIP hanya dalam hitungan minggu menjelang pemilu di 14 Februari yang akan datang, maka ini bukan hanya menjadi gelombang, tetapi akan menjadi tsunami politik bagi PDIP, terutama akan merontokkan basis pemilih loyal PDIP yang terafiliasi pada Jokowi itu sendiri. Nah, hal ini yang tampaknya perlu diantisipasi betul oleh PDIP supaya kemudian tidak mengalami shock atau semacam situasi yang tidak mereka ekspektasikan.